Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang terapan rumus uji statistik dalam kurung uji beda. Kelompok kami terdiri dari 1. Mutia Rahmi, 2. Yola Kurnia, 3. Lisa Amanda, 4. M. Yusuf Kurniawan, 5. Dima Febriansa, dan 6. Muhammad Pani. Baiklah, materi pertama yaitu Z-test untuk menguji beda dua proporsi. Definisi dari Z-test untuk menguji beda dua proporsi adalah pengujian dua proporsi yang masing-masing proporsi tersebut berasal dari dua populasi yang berbeda, serta independen. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Yola Kurnia. Kepada Yola Kurnia, dipersilakan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu kegunaan dari Z-test untuk menguji beda dua proporsi. Kegunaannya yaitu untuk menguji perbedaan dua proporsi dari dua sampel data hasil kenyataan di lapangan. Nah, selanjutnya, ketentuan penggunaan aplikasi dari rumus Z-test untuk menguji beda dua proporsi ini diantaranya yaitu yang pertama, populasi binom, dan yang kedua yaitu signifikansi, di mana nilai hasil hitung Z dibandingkan dengan nilai tabel distribusi normal. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mutia Rahmi. Kepada Mutia, disilahkan. Baiklah, rumus untuk uji ini yaitu Z sama dengan X1 per N1 dikurang X2 per N2 per akar dari P dikali Q dalam kurung 1 per N1 ditambah 1 per N2. Di mana Z adalah nilai Z, X1 adalah banyaknya kejadian kelompok 1, X2 yaitu banyaknya kejadian kelompok 2, N1 banyaknya sampel pertama, N2 banyaknya sampel 2, P sama dengan proporsi kejadian secara keseluruhan kedua kelompok, Q sama dengan proporsi tidak terjadinya kejadian keseluruhan kedua kelompok. Sedangkan rumus untuk menentukan P sama dengan X1 ditambah X2 per N1 ditambah N2. Sedangkan rumus untuk mencari Q sama dengan 1 dikurang P. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Selanjutnya ada contoh penelitian. Hasil survei terhadap 628 orang di Slum area dengan kondisi sanitasi jelek didapatkan 432 orang terkena diare. Sebagai pembanding di survei, 483 orang per desaan didapatkan 314 orang menderita diare. Selidikilah dengan alfa sama dengan 10%, apakah diare di daerah Slum area lebih tinggi daripada daerah perdesaan? Penyelesaiannya yang pertama di hipotesis H0 dibagi DP sama dengan DS tidak beda kasus diare di daerah slum area dengan di perdesaan. Yang kedua ada HA bagi DP besar dari DS ada beda kasus diare di daerah slum area dengan di pedesaan. Yang kedua ada level signifikasi atau alfa sama dengan 10%. Rumus statistik penguji nilai Z sama dengan X1 per N1 kurang X2 per N2 dibagi akar P kali Q kali 1 per N1 tambah 1 per N2. Sedangkan nilai Pi X1 tambah X2 per N1 tambah N2. Selanjutnya akan dibacakan oleh pemateri. Selanjutnya. Baiklah, penyelesaian dari masalah tadi yaitu X1 sama dengan 432 dibagi N1-nya sama dengan 628, X2-nya sama dengan 314, dan N2-nya sama dengan 483. Untuk Pi menggunakan rumus X1 ditambah X2 dibagi dengan N1 ditambah dengan N2.
Pi sama dengan 432 ditambah 314 dibagi dengan 628 ditambah dengan 6.483. Pi sama dengan 0,67. Q sama dengan 1 dikurang Pi sama dengan 1 dikurang 0,67 dan mendapatkan hasil yaitu 0,33. Baiklah, untuk penyelesaian nilai Z menggunakan rumus yang telah disampaikan oleh teman saya tadi. Baiklah, langsung saja kita masukkan angkanya yaitu 432 dibagi dengan 628 dikurang dengan 314 dibagi dengan 483 dibagi dengan akar dari 0,67 dikali 0,33 dikali dengan 1 dibagi 628 ditambah 1 dibagi 483 dan hasilnya dikalikan dengan 0,67 dikali 0,33 dan didapatkan nilai Z 1,54. Baiklah, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Muhammad Pani. Kepada Pani dipersilakan. Baiklah, selanjutnya adalah DF atau Degree of Freedom, DB atau derajat bebas, dan DK derajat kebebasan. Dalam uji Z tidak diperlukan nilai of degree of freedom. Nilai tabel selanjutnya nilai tabel pada Z kurva normal uji sisi alfa sama dengan 10% sama dengan Z sama dengan 1,28. Selanjutnya daerah penolakan itu 1,54 kecil dari 1,28. Selanjutnya berarti H0 ditolak dan HA diterima. Kesimpulan ada beda kasus di diare di daerah slum area dengan di perdesaan pada alfa sama dengan 10%. Baiklah, ini statistik gambar daerah penolakan yang diterima dan ditolak. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, dengan berakhirnya dari pemateri terakhir, jadi berakhir pula lah materi yang kami sampaikan pada saat ini. Dan jika ada salah kata atau salah bicara, kami mohon maaf. Karena manusia tidak luput dari kesalahan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.